Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada Komandan Upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Duduk! Tegak! Duduk! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Langkah tegap, maju. Dan tamu undangan dimohon berdiri. belok kanan.
Tamu undangan diperkenankan duduk kembali. Belok kiri. Turn. Tiap pencet 2 kali belok kanan. Turn. Berhenti. Gerak. Cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah menemani kita, semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, segala amal baiknya diterima dan diampuni segala kesalahannya. Mungkin kita mulai. Selesai. Selesai. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1.
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat beliau Romo Kiai Nafram Yusuf selaku Ketua Yayasan Sholihiyah. Yang terhormat beliau Bapak Kasmoin SAG SPD MPD selaku pembina Yayasan Sholihiyah. Yang terhormat beliau Bapak Muhammad Ihsan ST selaku Kepala MTS Sholihiyah. Yang terhormat beliau Bapak Muh Ali Mazhar SPD selaku Kepala SMK Sholihiyah. Yang terhormat beliau Romo Kiai Muhyiddin selaku Kepala Madrasah Diniyah Sholihiyah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru di lingkungan Yayasan Sholihiyah. Yang terhormat Komite Madrasah, beliau Bapak Mugiono. Yang terhormat Bapak Lurah Desa Kalitengah periode 2008-2014. Anak-anakku, siswa-siswi MTS, SMK, dan MA Sholihiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Dan tak lupa yang terhormat anggota Banser, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman Kampus 2 Yayasan Sholihiyah. Yang kedua, salam dan salam kita sampaikan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Syafaatnya
sejahtera besok di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang bahagia, tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. 107 negara terdampak krisis. Sebagian diantaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun di tengah-tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan COVID pandemi 19. Inflasi juga berhasil dikendalikan. Di selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergejolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjuk diri sebagai bangsa tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi, utama tokoh agama dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas. Indonesia juga dipercaya PBB sebagai kampon dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global. Tahun 2022 ini kita menjadi presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Tahun depan menjadi ketua ASEAN, artinya kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai
dan prioritas pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat bangsaan harus terus digalakkan. Karya sastra, film, karya seni harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam kebangsaan Indonesia. Kita harus selalu eling lan waspodo. Harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju dengan komitmen dan kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Alhamdulillah kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus tepat dipangkas, layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas harus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak-anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi. Oleh karena budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dengan inovasi dan kreativitas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita bersatu padu untuk Indonesia maju, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya ilahana, Tuhan yang maha pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kecernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya, teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu, kami terus meminta keluasaan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Dan tegak. Dan Inspektur Upacara beserta rombongan dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.